membayangkan seperti selang ya. Nah, mukosa itu adalah bagian dalam dari penampangnya selang ya. Jadi dia melapisi bagian yang nanti akan dilalui oleh eh, benda-benda asing yang masuk melalui saluran tersebut ya. Jadi bisa nanti kalau di saluran pernapasan yaitu udara yang kita hirup, kalau di saluran cerna ya makanan atau apapun yang masuk melalui sana. Nah, untuk sistem imun, bukan sistemnya, mukosa sendiri ya, bukan mukosa di tubuh kita itu sebetulnya terdiri dari jaringan ikat ya yang nanti akan dilapisi bagian luarnya oleh epitelium. Dan tentu saja untuk integritas atau apa ya, ketahanan imun yang berada di mukosa kita nanti tentu saja akan diperankan oleh epitelium yang melapisi bagian permukaannya, tetapi juga ada mikrobiota atau apa ya, mikroorganisme yang memang secara normal dia berada di permukaan rongga tubuh tadi. Nah, dari sini kenapa sih kita harus memahami betul bagaimana sih sistem imun mukosa kita? Karena ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang berkaitan dengan infeksi pada saluran mukosa kita, permukaan mukosa kita. Dan ini banyak juga yang bisa menyebabkan kematian ya. Kita lihat di sini, ini untuk data apa infeksi di saluran pernapasan itu ada sekitar 4 juta ya, ini paling sering ya terjadi, apalagi kalau itu sifatnya seasonal ya atau sesuai dengan musimnya. Kemudian di saluran cerna ada diare, kemudian ada apa ini infeksi HIV ya, nanti ada di sistem urogenital, kemudian tuberkulosis, measles dan juga batuk. Nah, ini juga di saluran napas, hepatitis B di saluran cerna, cacing juga di saluran cerna. Jadi memang kalau kita lihat semuanya dari penyakit-penyakit ini semuanya cara masuknya patogennya adalah melalui mukosa. Jadi bisa kita bayangkan apabila integritas imunitas kita itu kurang gitu ya, maka tidak tidak menutup kemungkinan lebih banyak lagi penyakit yang bisa terjadi karena imun mukosa kita yang kurang baik gitu ya. Sehingga disinilah kenapa mukosa itu menjadi topik yang sangat menarik ya, karena memang di selain dia distribusinya banyak di permukaan tubuh di seluruh bagian tubuh kita, tapi juga dia punya karakteristik yang cukup menarik yang nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama pada pagi hari ini. Nah, ini adalah karakteristik dari sistem imun mukosa. Jadi, kita ketahui ya bahwa ketika kita membicarakan suatu proses mekanisme imunologi, itu selalu ada daerah induksi di mana patogen itu masuk dan daerah efektor itu adalah daerah yang tindakannya apa nih setelah ada apa namanya mikroorganisme yang bisa lewat tadi, apa nih tindakannya. Nah, itu di daerah efektor. Nah, kita bisa lihat bahwa secara karakteristik sistem imun mukosa itu memang dari segi anatomisnya itu memang didesain bahwa dia punya tempat interaksi yang sangat erat antara epitelium yang berada di mukosa dengan jaringan limfoid. Jadi kalau di saluran cerna mungkin nanti kita akan lihat di belakang secara struktur di bawah epiteliumnya itu di lamina proprianya itu nanti kita sudah akan bisa menjumpai jaringan limfoid yang kita ketahui kemarin ketika kita belajar tentang apa sih perkembangan dan juga maturasi limfosit itu banyak terjadi di organ limfoid sekunder. Salah satunya adalah eh, limfonodi dan juga apa namanya nodulus limfatikus yang nanti ada di saluran cerna juga. Nah, kemudian adanya organ limfoid atau struktur limfoid yang berada di saluran cerna ini nanti akan berbentuk dalam satu struktur yang berpadatan, satu struktur yang semi solid gitu ya.
yang kita sebut sebagai plaque payer. Dan di sana nanti akan membentuk suatu folikel. Folikel itu seperti lingkaran ya, seperti lingkaran yang nanti dia akan banyak berisi oleh sel-sel imun, sehingga nanti ketika ada patogen masuk bisa lolos ke epitelium, maka nanti sistem imun kita sudah bisa bekerja. Nah, kemudian satu lagi yang cukup menarik ya, bahwa di saluran cerna kita itu dia punya sel yang dia bisa mencuplik sampel antigen yang berada di permukaan lumen. Lumen itu di dalam selang tadi ya. Kalau kita menyebut pinggirannya, lubangnya selang itu sebagai epitelium, maka yang biasanya berisi air di selang itu adalah lumennya. Nah, jadi ada satu sel yang dia bisa mengambil sampel, misalkan ada patogen yang ada di aliran airnya tadi ya, dia bisa mengambil cuplikan bahwa ini ada patogen loh yang bisa merusak tanpa dia harus melewati epitelium dulu. Karena kalau pada konsep imun yang kemarin mungkin teman-teman sudah pelajari kan, kalau infeksi itu akan terjadi ketika patogen itu berhasil melewati epiteliumnya kan. Nah, ini kalau di saluran cerna enggak. Jadi kita tidak mengharapkan patogen itu bisa lolos dari epitelium kita. Makanya saluran cerna kita itu diberi properti yaitu sel M ini untuk bisa coba deh dicuplik dulu, dicuil dulu nanti supaya sel imun kita itu sudah mengenal antigen itu sehingga nggak sampai dia lolos dari epitelium dia sudah bisa dikenali. Nah, kemudian karakteristik yang berada di efektornya nanti terutama yang akan banyak berperan adalah sel T yang memori dan juga sel T regulatory ya. Karena kemarin kita juga sudah banyak membahas bahwa Treg atau sel T regulatory itu nanti dia akan banyak berperan pada proses penekanan sistem imun. Jadi kita kan tidak ingin ada inflamasi atau peradangan di usus kita ya. Kenapa? Karena usus kita kan dia bertugas untuk menyerap makanan yang masuk gitu ya. Kalau misalkan ususnya saja rusak gitu ya, maka nanti proses penyerapan makanan juga tidak bisa berlangsung dengan baik. Tubuh kita juga kekurangan energi gitu ya. Sehingga kita tidak mengharapkan ada inflamasi di saluran cerna kita. Nah, selain itu nanti juga akan ada dilepaskan antibodi imunoglobulin A sekretorik yang nanti bisa mencegah atau menghalau aktivitas dari mikroorganisme yang merusak saluran cerna kita dan juga di daerah efektor ini juga nanti ada populasi mikrobiota. Sebenarnya sepanjang epitelium itu nanti akan ada populasi mikrobiota yang punya peranan sangat penting. Nah, selain itu ada juga beberapa mekanisme imunoregulatory atau pengaturan sistem imun yang memang didesain supaya respon imun kita itu ditekan ketika ada benda asing yang masuk, misalkan makanan atau antigen yang masuk itu eh, kalau misalkan ada respon itu jangan berlebihan gitu ya, atau misalkan kalau misalkan itu tidak berbahaya ya maka tidak usah dikenali sebagai suatu zat asing yang berbahaya gitu ya. Dan juga adanya makrofag yang inhibitor dan juga sel dendritik yang sifatnya imunotolerance ya. Gitu. Nah, sehingga di sini dikatakan upaya mencegah infeksi dan inflamasi itu dilakukan melalui pengaktifan respon imun secara aktif sebelum ada infeksi. Jadi, sebelum patogennya bisa lolos, kita sudah bertindak duluan. Kemudian limfosit yang teraktifkan di daerah induksi itu bisa masuk ke aliran darah dan kembali ke mukosa ke daerah efektor. Dan sekarang masih berkembang juga teori bahwa sebetulnya kembali ke mukosanya itu tidak hanya di mukosa, misalkan kita kenal nih ada suatu patogen di saluran mukosa saluran cerna. Pengenalan terhadap satu patogen A ini bisa saja tidak hanya kembali ke saluran cerna, tapi bisa ke saluran respirasi, ke saluran urogenital dan sebagainya. Jadi sampai dengan sekarang imun mukosa itu masih punya potensi yang sangat luas untuk diteliti gitu ya. Nah, dalam dunia kedokteran gitu ya, atau dalam pasti nomina
nomina anatomikanya ya, atau bahasa anatominya. Untuk sistem mukosa kita di tubuh kita itu kita sebut sebagai tectus lymphoideus adjunctus mucosa. Jadi imunitas yang ada di mukosa kita gitu kita sebut sebagai tectus lymphoideus adjunctus mucosa. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan di depan bahwa distribusi mukosa di tubuh kita itu kan ada di saluran pernapasan, di saluran mencerna, saluran urogenital dan juga ada di kelenjar payudara ya. Nah, maka sesuai dengan penamaannya, sebetulnya organ limfoid yang berada di mukosa itu, dia bisa saja di saluran napas, bisa di mata, bisa di organ lain ya. Kalau misalkan itu di bronkus, maka kita sebut sebagai bronchus associated lymphoid tissue atau jaringan limfoid yang terkait yang berada di bronkus gitu ya. Begitu juga dengan naut. Kalau naut itu dia berada di nasal, nasal itu di hidung. Kalau konjungtiva itu child kalau yang di apa namanya saluran cerna itu mouth ya, sebentar kurang. Sebenarnya ini semua termasuk mouth ya. Mucosal associated lymphoid tissue. Mouth ya. Nah, sehingga distribusinya sebenarnya tidak hanya di saluran cerna saja, di seluruh organ uh, di sistem imun mukosa di organ lain juga ada. Nah, kenapa tadi disampaikan ya bahwa struktur limfoid yang berada di suatu jaringan itu dia bisa membentuk suatu struktur yang berpadatan gitu ya, membentuk lingkaran yang kita sebut sebagai folliculus lymphoideus tadi ya. Nah, folikel-folikel inilah yang nanti akan berperan pada proses eliminasi dari patogen gitu ya. Nah, kita juga mengetahui ya bahwa dalam sistem imunitas tubuh kita itu ada sistem imun yang sifatnya itu bawaan, ada yang sistem imun yang sifatnya itu adaptif atau didapat, gitu ya. Nah, kalau komponen sistem imun bawaan yang berada di mukosa, terutama di saluran cerna, dalam hal ini ya, itu yang pertama adalah epitelium. Jadi sel epitelium ini merupakan suatu struktur yang sangat penting. Kenapa? Karena dia terdiri dari enterosit atau sel-sel epitel yang berada di saluran cerna kita ini bersusun dengan sangat rapat. Nah, kerapatan ini juga menunjukkan integritas dari epitelium saluran cerna kita. Nah, kenapa kok bisa erat? Nah, untuk perlekatan ya antara satu epitel dengan epitel yang lain itu dia terhubung oleh suatu taut antar sel yaitu zonal occludens yang sangat rapat sehingga kalau misalkan ada yang mau menyisip di antara dua epitelium ini akan sangat sulit karena strukturnya sangat. Dan juga di bagian permukaan epiteliumnya ini sudah dilengkapi dengan silia atau fili ya yang dia itu akan mengganggu pergerakan dari mikroba atau zat asing yang misalkan dia akan menempel di permukaan epitelium. Nah, kemudian sel lain yang ada di epiteliumnya ini selain dari enterositus, ada juga epiteliositus calciformis ya atau sel goblet ya. Teman-teman mungkin kenalnya sel goblet. Nah, sel goblet ini nanti dia akan menyekresikan mukus yang akan dilepaskan dan mengisi permukaan dari epitelium saluran sel kita. Fungsinya apa sih mukusnya? Jadi karena dia mengandung ya dan juga ada glycocalyxnya, nanti dia akan berperan pada trapping patogennya. Jadi ketika kita bayangkan ini tuh seperti ada linknya ya, link di bagian permukaan sehingga kalau misalkan ada yang nempel, dia akan terjebak di situ, terjerat di situ, sehingga dia tidak bisa masuk untuk menembus epitelium kita. Selain itu juga ada selula panetensis atau sel panet yang berwarna merah ini. Dia punya fungsi untuk melepaskan zat-zat antimikrobia.
Jadi nanti ketika sel panen ini melepas sel-sel mikrobia, mikrobia yang merusak di epitelium permukaan sel kita ini bisa dirusak sehingga nanti dia akan mati. Nah, itu untuk di epiteliumnya, gitu. Bicara epiteliumnya. Sedangkan di lamina propria atau di lapisan yang berada di bawah epitelium ini, dia juga dilengkapi oleh banyak sekali sel-sel imun, ya. Yang bentuknya seperti bintang ini ada sel dendritik atau dendrositus, ya. Kemudian nanti juga ada sel B, kemudian ada sel-sel lain, jadi ada sel makrofag, eosinofil, basofil, mastosit, kemudian sel NK, ya. Jadi semuanya akan mengisi atau berada di bawah epitelium kita sih. Kalau misalkan ada yang tembus gitu ya, sudah ada mesinnya, sudah ada mikrobiomnya, sudah ada dilepaskan zat antimikrobia, kalau dia tetap bisa lolos tembus di epitelium kita, maka ya apa namanya sel-sel imun kita itu sudah siap dari di bawah epitelium. Ya. Nah, ini adalah layer ya. Jadi layer itu adalah folikel limfoid yang tadi berada di bawah epitelium. Sehingga memang interaksinya itu sangat kuat antara epitelium dan juga korpus limfoid yang berada di lamina propria. Nah, ini adalah daerah induksi dan juga daerah efektor yang berada di saluran cerna kita ya. Nah, tadi kan disampaikan bahwa di saluran cerna kita ini kita harapannya tidak ada patogen yang bisa melolos gitu ya dari epitelium kita sehingga apa? Sehingga nanti kita akan menghindari peradangan tadi. Tapi kalau untuk menghindari supaya antigennya tidak lolos bagaimana? Nah, tadi kan disampaikan bahwa di permukaan epitelium kita itu di saluran cerna itu ada salah satu sel yang bisa mencuplik ya. Jadi misalkan ini yang warna hijau ini adalah mikroorganisme yang masuk di saluran cerna kita ada di lumen ya. Nah, kita pengen nih sistem imun kita itu sudah kenal dulu sebelum dia bisa tembus ke sini. Maka sel ini itu dia akan mengambil satu saja saya apa sama sel ini diambil untuk kemudian diinternalisasi dan kemudian nanti dia akan dipresentasikan kepada sel dendritik untuk nanti dipresentasikan kepada sel limfosit. Nah, dari limfosit T nanti dia akan mengaktifkan limfosit B. Nah, limfosit B nanti dia akan melepaskan imunoglobulin A yang akan dilepaskan kembali ke lumen di sini. Sedangkan ya ini ya daerah tadi. Nah, tadi jadi ketika tembus, nah dendritik ini dia akan mengenalkan kepada limfosit T dan limfosit T nanti dia akan berdiferensiasi. Jadi diferensiasinya itu bisa menjadi limfosit T helper ya kan kita kemarin sudah baca bisa T helper lymphoid like cells ya atau misalkan limfosit CD4, CD8. Nah, untuk limfosit yang sifatnya itu dia menekan, jadi tidak bersifat inflamatorik yang berada di saluran cerna, itu adalah limfosit T regulator. Ini like lymphoid cells 3 dan juga limfosit CD4 yang nanti akan melepaskan TL17. Nah, ini nanti ketika nanti limfosit B aktif, dia akan melepaskan imunoglobulin A ke permukaan. Nanti juga sel panet dia akan melepaskan apa protein antimikrobia. Kemudian T helper 17 ini akan melepaskan interleukin 22 yang sifatnya tolerogenik, ya sehingga nanti mikrobiota yang berada di permukaan ini akhirnya dia tidak dieliminasi karena dia dilindungi gitu ya oleh kulin A juga gitu. Oke. Nah, kemudian ini adalah beberapa populasi sel imun yang berada di lamina propria saluran cerna kita. Yang ini adalah epitelium ya. Kemudian
Nah, ini gambar yang paling kanan ini menunjukkan bagaimana sel M itu kemudian mencuplik dan mengenalkan kepada sel dendritik yang berada di lamina propria untuk kemudian membantu pengenalan dari mikrobiota ini supaya tidak dieliminasi. Atau kalau misalkan dia patogen yang merusak gitu ya, tetap saja nanti dia akan dilepaskan akan diambil cuplikannya dan dipresentasikan ke sel dendritik. Nah, nanti akan dipresentasikan ke limfosit T. Nah, tergantung nanti limfosit T akan berdiferensiasi menjadi sel T yang mana. Apakah dia yang sifatnya sitotoksik atau yang sifatnya tolerogenik ya, tergantung dari patogen yang diambil. Kemudian nanti oleh sel B dia akan melepaskan imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini nanti akan dilepaskan ke permukaan. Sehingga kalau misalkan ada patogen-patogen yang sama yang berada di permukaan, maka nanti dia akan dieliminasi. Kalau dia yang merusak ya, kalau dia sifatnya adalah mikrobiota biasanya akan ada aktifan penekanan sistem imun kita. Nah, ini adalah gambaran perbedaan respon imun yang sistemik dan juga sistem imun mukosa. Kalau pada sistem imun yang secara umum di sistem kita ya. Nah, ketika nanti ini yang merah-merah ini adalah suatu patogen ya bakteri. Nah, ketika dia itu bisa menembus kulit, bisa menembus epidermis, bisa menembus dermis, maka nanti ketika dia tembus dermis kan di sini sudah ada makrofag ya. Makrofag ini nanti dia akan memfagositosis dari mikroba ini atau bakteria ini untuk kemudian dilepaskan sitokin. Nah, sitokin yang dilepaskan ini sifatnya bisa mematrakkan sehingga dia bisa mengundang sel-sel imun yang berada di aliran darah ini yang dibawahkan pembuluh darah untuk kemudian masuk lebih banyak lagi ke tempat yang ada bakterianya ini. Sehingga apa? Sehingga nanti akan ada muncul respon imun di sana. Intinya dia akan dilepaskan lebih banyak, kemudian dia bisa menyebabkan peningkatan permeabilitas, bisa menyebabkan peradangan di daerah tempat infeksi itu. Nah, sehingga nanti ketika sel imunnya bekerja, patogennya sudah dimakan, sel-sel yang terinfeksi sudah dieliminasi juga, peradangannya kemudian berangsur-angsur pulih gitu ya. Tapi kalau di sistem imun mukosa kita nggak mau kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau ada banyak kerusakan. Sedangkan kan kita setiap kali makan akan banyak sekali benda asing, akan ada banyak sekali patogen yang mungkin bisa masuk gitu ya. Kalau misalkan setiap saat kok ada inflamasi lah, proses penyerapannya kapan gitu ya. Sehingga perbedaannya ini tadi kepada properti yang dimiliki oleh sistem imun mukosa kita. Jadi ketika kondisi tubuh kita itu optimal di mukosa permukaan saluran cerna kita itu sudah ada mikrobiota, sudah ada musin atau mukus yang melapisi bagian permukaannya, kemudian selnya juga tadi ada sel M di dalam mikrobiota itu sudah banyak sekali sel imun yang lain. Nah, ketika nanti ada bakteri yang dia itu mau mengakses, dia mau pengen masuk gitu ya, maka sebelum bakteri itu masuk, maka dia akan diambil oleh sel M tadi. Tapi kalau misalkan sel M pun juga gagal, ternyata bakteri ini tetap bisa masuk, maka nggak apa-apa, di lamina proprianya tetap sudah ada makrofag. Nah, makrofag nanti dia akan difagositosis dan nanti dia akan ada sel dendritik juga yang nanti bisa merepresentasikan ini kepada sel T. Nah, sel T kemudian nanti akan membantu proses aktivasi dari sel B. Kemudian sel T akan masuk menjadi plasmasitus yang akan melepaskan imunoglobulin A. Nah, nanti apa ketika nanti tadi sel dendritik tadi atau sel dendritik tadi sudah berhasil menangkap, selain dia bisa dilakukan proses pengenalannya ke limfosite yang lokal berada di situ, dia juga bisa masuk ke pembuluh limfo, pembuluh
limfonodi yang mesenterika yang nanti akan bisa dibawa ke seluruh tubuh sehingga responnya akan lebih besar lagi. Dan nanti limfosit T dan limfosit B yang sudah ada di situ, dia akan bekerja melawan patogen. Di samping itu yang tadi dendritik dari dia sudah bersirkulasi dan sudah mengaktifkan limfosit T dan limfosit B yang berada di organ limfoid sekunder, dia akan datang lebih banyak lagi limfosit T dan limfosit B-nya. Sehingga apa? Sehingga patogen tadi dia bisa segera dieliminasi, baik itu melalui imunoglobulin A atau lewat limfosit sitotoksik ya. Sehingga infeksinya selesai gitu. Selesainya di sini aja, nggak usah kemana-kemana gitu. Gitu. Jadi sebelum ada suatu respon inflamasi yang besar seperti ini, kalau ini kan nanti sudah menyebabkan kerusakan epiteliumnya ya kan, karena ada clotting dari pembuluh darah misalkan atau respon imun yang terbentuk gitu ya. Sehingga kalau di imun mukosa kita nggak pengen, pokoknya kita pengen silent work gitu ya. Jadi nggak usah heboh-heboh inflamasinya, tetapi itu bisa dihalau gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan oleh imunoglobulin A yang dilepaskan oleh sel B? Jadi kita perlu ketahui bahwa imunoglobulin A yang dilepaskan oleh sel B itu sifatnya dia dimer ya. Jadi ada dua tapi jadi satu dihubungkan oleh suatu penghubung ini. Karena ini ada yang madep sana, ini ada yang madep sini. Nah, ketika imunoglobulin A ini dilepaskan oleh sel B yang ada di lamina propria tadi ke permukaan epitelium gitu ya, dia akan segera mengikat patogen yang berada di epitelium. Kan ini tadi ada lapisan mukus ya yang biru muda ini. Nah, ini fungsinya dia menjerat untuk menjebak. Jadi ketangkep di situ, terjerat di situ mikrobanya yang memungkinkan imunoglobulin A itu untuk mengikat patogennya ini. Nah, ketika diikat patogennya, maka kemudian imunoglobulin A ini dia bisa menetralisasi dari patogennya maupun toksin yang dia bawa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini sudah menuju patogen, patogennya dia akan dieliminasi. Kalau dia bentuknya toksin, dia bisa dinetralisasi. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau misalkan eh, apa namanya dia sudah ternetralisasi, dia akan dibawa masuk kembali ya, dibawa masuk kembali ke lamina propria melewati epitelium ini untuk kemudian oleh endosom yang berada di sel epitel ini dia akan berapa kan di dalam sitoplasma sel epitel itu kan dia punya lisosom ya. Jadi kalau misalkan dia masuk dalam suatu endosom, suatu vesikel atau suatu apa ya, dia jadi ada di dalam balon gitu ya. Nah, di dalam sitoplasma selnya ini dia ada satu balon lagi yang dia punya enzim perusak, enzim degradator. Nah, kalau dua balon ini bertemu, maka dia akan bergabung menjadi satu. Akhirnya apa? Akhirnya enzim degradator tadi dia bisa memakan atau menghancurkan toksin yang ada di sitoplasmanya sehingga nanti dia akan bersih. Imunoglobulinanya akan kembali masuk ke lamina propria sendirian dengan meninggalkan toksin yang sudah dinetralisasi, dieliminasi oleh apa namanya lisosom yang ada di sitoplasma. Nah, selain itu, kalau misalkan ternyata nih kok mikrobanya atau toksinnya itu sudah bisa lewat gitu ya, mekanisme yang tadi gagal semua. Ketika nanti dia sudah bisa lewat, maka imunoglobulin A ini dia bisa mentransfer keluar, dibawa keluar, dibawa keluar, dibawa keluar. Gitu. Sehingga toksinnya dan proprianya bisa dibersihkan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Itu masih karakteristik dasar dari mukosa kita ya.
Kita lanjut ya kalau nggak ada ya. Jadi selain dari epitelium tadi kan disampaikan bahwa selain epitelium yang ada di permukaan mukosa, baik itu di saluran cerna maupun di saluran yang lain, maka di mukosa kita itu sudah banyak dibantu dengan adanya koloni mikrobiota. Jadi kita bisa lihat bahwa di baik itu mulai dari mulut sampai dengan kolon sampai dengan usus besar ya. Semuanya itu ada mikrobiotanya dan itu sangat beragam jenisnya. Ini di apa di gambar ini hanya disebutkan lima spesies utama ya, lima jenis utama gitu ya. Tetapi sebetulnya ada banyak sekali spesies mikrobiota yang mendiami atau dia ada di permukaan saluran cerna kita gitu ya. Dan diketahui setidaknya ada 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 itu berarti berapa? Banyak banget ya. Itu hanya eh, 10 pangkat 12 organisme itu ada di dalam 1 ml cairan yang berada di kolon kita atau di usus besar kita. Padahal mungkin kan tidak hanya 1 ml saja ya, tetapi ada mungkin banyak sekali. Sehingga secara populasi ya memang banyak banget gitu ya. Dan kalau kita lihat mulai dari saluran cerna yang ada di mulut, mulut nanti turun ke esofagus, esofagus turun ke lambung, lambung ke usus halus, usus halus ke usus besar gitu ya. Nah ternyata populasinya paling banyak itu ada di usus besar atau di kolon. Jadi ada 195 sendiri. Oke. Nah, yang paling sedikit ada di vagina ya. Ini kalau ini kan bukan saluran cerna di genital kita di perempuan. Kemudian setelah di kolon yang paling banyak lagi sebetulnya di usus halus ya, usus halus atau di intestinum. Sebetulnya ya jadi ya populasinya kurang lebih hampir sama, tetapi memang lebih banyak di kolon daripada di usus halus. Kemudian di kulit ya, kulit, mulut, esophagus itu juga banyak. Nah, beberapa spesies yang banyak, diantaranya ada Bacteroidetes, Firmicutes, ya, Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria, dan juga Verrucomicrobia. ARG itu terutama uh, Methanobrevibacterus smithii. Kalau jamur itu ada Candida, virus banyak ya, ada rotavirus dan nggak bisa lanjut. Ya. Nah, sekarang dengan populasi yang begitu banyak, sebetulnya apa sih peranan mikrobiota terhadap tubuh kita ya sebagai inangnya ya? Nah, ternyata dia punya banyak sekali peranan. Jadi yang pertama, dia bisa mensintesis metabolit-metabolit yang esensial ya. Jadi terutama kalau di sini pada di sini adalah vitamin K ya. Jadi vitamin K itu nanti bisa disintesis oleh mikrobiota yang nanti akan banyak diperlukan untuk faktor pembekuan darah sebagai kofaktor. Kofaktor itu jadi faktor yang akan mempercepat pembekuan darah. Kemudian ketika ada mikrobiota ini dan kita mengkonsumsi makanan gitu ya dari tumbuhan, maka dia akan membantu untuk membreakdown atau memecah dari struktur yang kompleks menjadi yang lebih sederhana yang kita sebut sebagai dari long chain ya, menjadi short chain fatty acid ya, jadi asam lemak yang rantai pendek sehingga apa? Nah nanti kalau dia dilepaskan dalam bentuk short chain fatty acid, maka nanti dia bisa digunakan untuk metabolisme dan juga untuk biosintesis yang lain ya, yang nanti akan akan dipakai untuk pembentukan tenaga dan sebagainya.
Kemudian kalau misalkan ada toksin yang masuk di saluran cerna kita, maka mikrobiota ini nanti bisa mengaktifasi toksin yang ada di dalam suatu makanan atau minuman yang kita konsumsi. Dengan cara gimana? Dengan cara misalkan ini menjadi terdiri dari suatu struktur yang kompleks ya, ada lingkaran dan persegi, ada segitiga. Ini kan akan lebih sulit dipecahkan, lebih sulit dieliminasi oleh baik itu sistem imun kita atau misalkan kalau itu suatu senyawa yang kompleks, maka dia oleh mikrobiota kita dia akan dipecah menjadi yang lebih sederhana, ya. Sehingga perubahan menjadi lebih sederhana ini biasanya dia juga akan menurunkan toksisitas dari vaksin tersebut, sehingga nanti sistem imun kita bisa lebih mudah bekerja untuk menghalau patogen atau toksin ya, toksin yang masuk gitu ya. Yang berikutnya, ketika di permukaan epitelium kita itu nanti akan ada banyak sekali populasi mikrobiota. Dia itu akan bertugas seperti tentara ya, seperti pion gitu ya, yang nanti akan menutupi, yang akan menjadi pengaman supaya patogennya tadi tidak dengan mudah bisa melewati epitelium. Jadi sebelum dia bisa masuk epitelium, lewati dulu lapisan mikrobiota ini, tumpukan mikrobiota yang berada di permukaan. Nah, kemudian yang berikutnya ketika nanti mikrobiota itu dia berinteraksi dengan epitelium, maka nanti sebetulnya mikrobiota ini juga akan tetap memicu suatu respon dari epitelium kita yang nanti bisa menyebabkan aktivasi dari sel-sel imun yang sifatnya itu tolerogenik, ya. Sehingga nanti dia juga bisa memperkaya semakin banyak mikrobiota yang dikenal di permukaan, yang melapisi permukaan epitelium kita, semakin banyak kita itu bisa kenal bakteri, sehingga kita tidak mudah sakit karena kita udah kenal dengan bakteri itu, kita punya imunitas terhadap bakteri itu, sehingga itu juga bisa meningkatkan imunitas di saluran cerna kita. Nah, ini adalah salah satu penelitian systematic review yang saya lakukan bersama salah satu dosen di FK dan juga di Profsol ya. Nah, ini kita meneliti tentang bagaimana ternyata mikrobiota itu bisa mempengaruhi penyakit juga. Jadi salah satu efek dari ketidakseimbangan mikrobiota yang berada di payudara maupun di saluran cerna itu ternyata saling berhubungan, dan itu bisa menyebabkan perbedaan gambaran antara orang yang kanker dan juga yang tidak, sehingga kita menduga bahwa mikrobiota yang berada di mukosa kita itu sangat penting untuk mencegah dari berbagai penyakit. Salah satunya adalah kanker payudara juga ya. Jadi meskipun tadi populasinya tidak begitu banyak di payudara, tetapi ternyata meskipun uh, itu penyakitnya kan di payudara ya, tapi ini kami meneliti profil mikrobiota yang berada di saluran cerna, ternyata profilnya juga beda, sehingga kita bisa mengamati bahwa ternyata mungkin ada interaksi antara satu mukosa di organ satu dengan yang lainnya itu sangat terhubung, dan itu bisa mempengaruhi derajat kesehatan seseorang gitu ya. Tuh. Nah, ini adalah salah satu contoh kegagalan ya. Salah satu penyebab kegagalan sistem imun mukosa itu mempertahankan integritasnya adalah karena adanya penggunaan antibiotik yang serampangan dan tidak sesuai dengan indikasi. Jadi sebetulnya pada kondisi normal itu kan kolon kita atau intestin kita, dari usus halus maupun di kolon gitu ya, itu kan tadi
sudah banyak mikrobiota kita yang ada di sana. Tetapi ketika kita menggunakan antibiotik yang spektrum luas, yang secara terus-menerus, dan itu tidak sesuai dengan indikasi, maka itu memungkinkan banyak patogen-patogen yang eh, apa mikrobiota yang berada di permukaan mukosa itu menjadi banyak yang mati. Nah, kalau yang mati, tadi padanya kan menjadi apa sih, semacam pagar ya, semacam pion prajuritnya. Prajuritnya tinggal sedikit. Nah, kalau misalkan ada organisme yang sifatnya dia patogenik ya, dan dia jumlahnya lebih banyak, sedangkan tentaranya cuma sedikit, maka dia akan lebih banyak, akan lebih banyak kemungkinan lebih bisa merusak saluran cerna kita. Toksinnya dilepaskan lebih banyak, kemudian dia bisa berapa namanya, memperbanyak diri, ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya di saluran cerna kita ini bisa menyebabkan suatu peradangan, gitu ya. Nah, peradangan ini nanti kalau berlangsung terus-menerus, nah nanti dia kalau pada ini kan spesifik Clostridium difficile ya. Kalau Clostridium difficile ini nanti dia bisa menyebabkan suatu lapisan semu ya, yang namanya pseudomembran ini, yang nanti akan melapisi permukaan epitelium yang isinya itu adalah Clostridium difficile dan juga sel-sel yang sudah rusak. Sehingga ya pasti akan menyebabkan berbagai gejala, mulai dari diare. Kalau ini ada peradangan di saluran cerna, salah satunya pembuluh darahnya nanti akan melebar sehingga akan memungkinkan perdarahan di saluran cerna juga gitu ya. Sehingga ya kita perlu memperhatikan juga, mengedukasi bagaimana penggunaan antibiotik itu seharusnya digunakan gitu ya. Nah, sehingga peranan mikrobiota terhadap sistem imun tubuh kita itu sangat-sangat penting ya. Dan kita harus tetap menjaga supaya mereka tumbuh subur, mereka kerasan di situ ya. Nah, karena apa? Karena tadi ya, dia bisa memproduksi short chain fatty acid ya, yang nanti bisa digunakan untuk metabolisme. Kemudian dia memproduksi berbagai zat antimikrobia ya, hemoglobin A. Kemudian dia bisa memicu aktivasi dari fungsi regulator dan juga sel dendritik yang sifatnya tolerogenik gitu ya. Kemudian apa lagi tadi? Ya tadi ya, intinya bisa memanfaatkan, memicu pelepasan zat-zat antimikrobia yang lain. Ya, sehingga bisa mencegah penyakit atau kerusakan pada saluran cerna kita. Nah, tapi ternyata tadi kan disebutkan ya bahwa di dalam saluran cerna kita, sistem imunitas yang ada di saluran cerna itu kan selain epitelium, dia akan berinteraksi dengan suatu struktur limfoid yang berada di lamina proprianya ya, yang kita sebut sebagai plaque payer ya. Nah, plaque payer ini ya, selain player, ada juga distribusi sel-sel limfoid yang dia tidak tergabung dalam satu struktur yang kulit ini ya. Kalau layer itu secara skip ini ya, tapi kalau yang digambar secara preparat mikroskopiknya tuh ini tadi. Jadi ini adalah plaque-payer yang berada di saluran cerna kita. Jadi sel-sel limfosit B, dan juga sel-sel yang lain, sel-sel imun lain banyak berisi di sini. Tetapi ada juga suatu kumpulan dari limfosit sel imun kita yang dia tidak masuk dalam struktur papier. Nah, jadi ada suatu folikel yang dia terpisah dari papier ini yang dia memang juga berisi dari sel-sel imun ya. Gitu. Nah, ternyata studi juga menyampaikan bahwa populasi mikrobiota seseorang itu sudah dimulai pembentukannya
ketika masih berada di dalam kandungan, ya. Jadi semakin diversity atau semakin banyak keragaman mikrobiota yang dimiliki ibu, maka ternyata bayi-bayi yang dikandungnya itu juga memiliki eh, populasi mikrobiota yang lebih beragam dibandingkan dengan ibu yang memiliki keragaman mikrobiotanya sedikit. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan, seiring dengan pertambahan usia kehamilan, karena ada beberapa perubahan aktivitas hormonal yang di semester awal itu adalah HCG yang meningkat, dan nanti yang di trimester 2 dan seterusnya itu ada banyak aktivitas hormon estrogen dan juga progesteron. Ternyata aktivitas mikrobial dan diversity-nya itu, sehingga di awal kehidupan itu sebetulnya pembentukan mikrobiota, populasi mikrobiota itu sudah terjadi, itu poinnya. Nah, di sisi lain adanya lingkungan di sekitar janin, ya. Jadi kan kalau janin itu kan berada di dekat dengan genital ibu, ya, dan juga dekat dengan saluran cerna, ya. Nah, maka apa sih? Misalkan ada pengenalan antigen yang ke atas, jadi dari saluran genital yang bawah dia naik ke atas ke kantong janin. Nah, itu juga meningkatkan pengenalan, ya, terhadap antigen ini. Dan kita bisa lihat bahwa ketika kita dilahirkan, gitu ya, ketika kita dilahirkan, eh, kita tahu bahwa persalinan yang lewat vagina dibandingkan dengan yang seksio sesaria itu paparan terhadap mikrobiota ibu itu akan lebih banyak yang pervaginan. Kenapa ya? Karena kan di saluran urogenital kita itu kan juga sudah ada mikrobiotanya, ya. Ketika kepalanya bayi lewat situ, otomatis kan dia akan terpapar dengan mikrobiota yang berada di sana. Sehingga pengenalan pertama itu semakin banyak, ya. Pengenalan mikrobiotanya, kita proses persalinan itu sudah ada. Ditambah lagi ketika dia sudah bayi, dia menyusui ibu, kulitnya ibu juga ada mikrobiotanya, ya kan? Di lumennya, di kelenjar susunya juga ada mikrobiotanya. Sehingga bayi-bayi yang menyusu itu akan lebih banyak mikrobiotanya, dan itu didominasi oleh bifidobakteria. Nah, kalau yang botol kan juga iya, dia kemasukan empengnya itu kan juga ada, nggak selalu steril, ya, iya. Tetapi jenis bakterianya berbeda. Jadi kalau tadi bifidobakteria, kalau yang di botol itu Bacteroidetes dan juga nah, sedikit bifidobakteria. Sehingga apa? Sehingga kalau yang Bacteroidetes itu dia akan lebih rentan ini, ya. Kalau misalkan sistem imun tubuh kita itu kurang baik, maka mikrobiotanya tadi dia bisa berubah jadi mikrobiota, menjadi patogen, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan bayi itu dia belajar merangkak ini, ya, ini gambarnya ini. Nah, tangannya dia itu kan juga akan kontak dengan mikrobiota juga. Dia akan kontak dengan mikroba. Nanti akan semakin bertambah lagi. Nah, ketika dia anak-anak dia main, ya, itu juga paparannya juga akan meningkat, sehingga kalau pada masa bayi dan anak-anak biarkan saja mereka bermain di luar, main yang kotor-kotor, karena proses pengenalan terhadap mikroorganisme di lingkungan kita itu ya di situ, sehingga apa daya tahan tubuhnya akan banyak mengenal bakteri di sekitar lingkungan sekitar dia. Jadi biarkan saja, jangan sekarang kan jangan terlalu protektif, ya, terhadap kebersihan anak. Biarkan saja dia bermain di lantai, di tanah, gitu, ya. Asalkan setelah itu kita bersihkan. Jadi kontaknya tetap dekat. Nah, kemudian ternyata setelah kita dewasa,
populasinya juga mengalami pergeseran ya. Jadi yang tadi awalnya Bifidobacteria atau Bacteroidetes, terus mulai ada Firmicutes, Actinobacteria, karena kan semakin bertambah usia kita akan paparannya akan semakin meningkat. Nah, tetapi nanti ketika kita lanjut usia, ternyata populasi dari mikrobiota kita eh, menurun dan justru bakteri-bakteri yang punya potensi virus itu justru yang lebih meningkat. Nah, sehingga bagaimana sih sebetulnya sistem imun saluran cerna kita itu bisa toleran terhadap zat asing. Zat asing di sini kan termasuk makanan, termasuk mikroba gitu ya. Itu kan semuanya zat asing. Bagaimana caranya? Jadi, yang utama adalah melalui efek tolerogenik yang diperantarai oleh sel T regulator atau Treg. Nah, limfosit regulator itu ada 3 jenis berdasarkan mekanisme pengaktifan secara selulernya. Jadi ada Treg yang FOXP3 positif, gamma T-nya negatif, yang FOXP3-nya positif, gamma T-nya positif, dan juga FOXP3 positif, gamma positif. Nah, ini sebetulnya menunjukkan persinyalan seluler yang teraktivasi ketika pembentukan Treg-nya ini ya. Nah, kita bisa lihat bahwa eh, untuk yang paling banyak itu adalah ROR gamma T yang negatif ya dibandingkan yang positif. Nah, ketika nanti subtipe ini nanti dia misalkan karena ada suatu kan ini kondisi aslinya di saluran cerna kita kan gini ya. Jadi ada antigen yang kita dapat dari makanan, ya kan. Kemudian ada memang antigen yang mikroba, mikroba yang dari luar dan ada yang apa mikrobiota gitu ya. Dan juga ini ada permukaan um, apa epiteliumnya. Nah, kalau secara optimal kan seperti ini ya. Tetapi di antara 3 subtipe ini akan berperan pada proses toleransi itu adalah yang superior ya. Kenapa? Karena nanti dia akan memicu, ada nggak sih gambarnya? Oh ya ini. Jadi bagaimana kemudian dari aktivasi sel T regulator tadi kok dia bisa memicu sifat tolerogenik yang eh, sifat toleransi yang bisa memungkinkan adanya makanan mikroba dan juga hal yang lainnya itu bisa diterima oleh tubuh kita. Jadi yang pertama misalkan ada suatu metabolit. Nah, metabolit ini kan tadi sama mikrobiota kita dia akan diubah menjadi short chain fatty acid atau SCFA yang nanti dia akan memicu proses pembentukan atau diferensiasi dari limfosit T menjadi limfosit T regulator. Ini yang paling sini kan regulator. Nah, itu yang gamma T-nya negatif maupun yang positif ya. Ketika nanti ada suatu apa ya, suatu senyawa terutama butirat ya. Butirat ini nanti dia akan dorong diferensiasi dari limfosit T juga. Tapi di sisi lain, ketika dia ditangkap oleh sel dendritik, nah dia akan memicu pelepasan interleukin 12 dan juga interleukin 6 yang nanti dia akan bisa oh sorry. Ketika ada suatu patogen, maka sel dendritik ini nanti dia bisa melepaskan interleukin 12 dan interleukin 6 dan nanti tugasnya dari apa si regulator ini dia akan menghambat aktivitas interleukin 6 dan juga 12 sehingga aktivitas inflamasinya bisa ditekan. Begitu juga dengan vitamin D ya. Jadi 1,25 hidroksi vitamin D ini dia akan juga memicu diferensiasi sel T regulator.
kemudian adanya eh, apa ya? Adanya vitamin A, retinol gitu ya eh, yang masuk misalkan yang dia dilepaskan oleh sel dendritik karena adanya suatu respon terhadap antigen mikrobia, maka asam retinol ini dan juga TGF-beta yang dihasilkan oleh sel dendritik ini dia akan menyebabkan apa aktivasi dari sel T regulatory yang ini nanti bisa memicu pelepasan interleukin 10. Nah, interleukin 10 inilah dia akan menekan aktivitas T helper 17 yang nanti akan memicu inflamasi gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian semua komponen yang berada di saluran cerna kita, semua apa yang kita makan, yang kita konsumsi, itu bisa ditekan itu karena itu. Karena memang sel yang sifatnya proinflamatorik ditekan melalui pelepasan interleukin 10 yang anti-inflamasi. Nah, sedangkan kalau untuk yang tipe yang ketiga, yang kata tiga ini sebetulnya masih dalam perkembangan ya. Nah, jadi biasanya melalui pembentukan antiregulin itu dia akan menyebabkan pelepasan interleukin 13 ya. Tapi efeknya memang masih diteliti sampai dengan sekarang. Itu ya. Ya, sebetulnya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Tapi pada prinsipnya untuk apa karakteristik dari sistem imun mukosa ini memang sangat berbeda dengan sistem imun secara umum karena memang kita tidak itu tadi ya tujuannya adalah kita tidak menginginkan adanya inflamasi di saluran cerna kita. Berbeda halnya kalau diinfeksi di tempat yang lain, kita inflamasi itu kan untuk mencegah supaya infeksinya itu tidak meluas ya ke tempat-tempat yang. Sedangkan kalau di prinsipnya berbeda. Jadi prinsipnya kalau di di tempat lain, misalkan ada suatu infeksi, kita bagaimana supaya infeksinya tidak menyebar. Tapi kalau di mukosa itu bagaimana kita bisa mencegah infeksi sebelum patogen itu bisa menginfeksi kita. Ya, sampai sini mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu. Kalau untuk imunitas mukosa memang di kedokteran juga tidak terlalu panjang untuk materinya karena memang secara konsep itu dia hanya satu konsep tetapi dia apa berlaku untuk semua mukosa ya meskipun ada yang di saluran cerna, saluran napas gitu ya. Tapi pada prinsipnya itu apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ini banyak yang tidak on cam juga ya. Ini ada yang tidak pakai jilbab memang non-muslim atau seperti apa? Non-Muslim, Ibu. Oh, iya. Maaf, Ibu. Oke. Ini tadi saya mencoba untuk membuat presensi di portal, tapi tidak bisa saya tidak bisa saya akses karena sepertinya dikunci ya, belum dibuka dari body. Nanti mungkin
Saya perlu konfirmasi ke Prodi dulu ya. Nanti kalau sudah bisa dibukakan portalnya, nanti monggo. Kemudian begitu juga untuk yang teman-teman kemarin yang susulan itu ya, kan ada beberapa yang apa namanya hmm, tidak bisa presensi karena sudah ditutup terlambat itu ya. Nah kemarin mohon maaf waktu itu kemarin saya tidak langsung merubah, jadinya belum saya ganti di portal tapi sudah ketutup. Jadi nanti mungkin saya akan konfirmasinya ke Bu Virus saja ya sebagai koordinator mata kuliahnya gitu. Nanti kalau sudah dibukakan untuk presensinya nanti saya kabarkan di koordinatornya ya. Mohon maaf Ibu, saya Regita Mikaela Pasya izin off cam dikarenakan saya ingin ke kampus karena rumah saya lumayan jauh Ibu dari kampus. Oke, monggo. Juga Terima kasih sudah. Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sudah? Ya, kalau tidak ada, mungkin kalau ada pertanyaan yang nanti ketika teman-teman belajar kok ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan via WhatsApp aja ke koordinatornya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Kalau misalkan nanti di tengah-tengah teman-teman belajar ada yang kesulitan gitu ya. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman mengenai imunologi mukosa dan juga bagaimana sistem imun mukosa kita itu bisa toleransi terhadap benda asing eh, yang bisa teman-teman aplikasikan. Tapi tadi ya, key point-nya mungkin yang sekarang baru hits itu adalah teman-teman kalau misalkan nanti mau promote ya, promote tentang kesehatan imunologi mukosa. Tadi ya, poin yang mungkin bisa teman-teman kembangkan adalah mengenai apa pengenalan mikrobiota sejak dini, kemudian kecukupan dari apa sih? Jadi mikrobiota kita itu juga akan meningkat populasi dan jumlahnya ketika kita eh, banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang terfermentasi tuh kayak kimchi, yogurt itu. Nah, itu banyak penelitian yang dia bisa meningkatkan diversity dari mikrobiota kita. Kemudian tadi ya penggunaan antibiotik yang serampangan tadi dia bisa menyebabkan apa populasi mikrobiota kita juga turun. Dan breastfeeding itu tetap baik untuk ibu dan juga anak karena untuk ibu itu dia juga bisa mencegah breast cancer juga ya. Kemudian persalinan tetap yang baik secara pervaginam atau lewat bawah daripada seksi cesaria kalau itu tidak ada komplikasi. Itu ya, itu adalah take home message-nya. Jadi mungkin kalau tidak ada diskusi lagi kita bisa akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.